大人になったらリカとユータは結婚するの。いいよ。じゃあ僕らはずーっと一緒だね。大人になったら結婚する。Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Bagaimana kabar kalian semua? Seperti biasa di sini admin bakalan bahas alur cerita anime-anime Jepang yang tentunya bisa buat kalian terhibur. Kali ini admin bakal bahas anime movie 2021 yang populer sejak perilisannya di bioskop. Bahkan untuk saat ini belum ditayangkan di bioskop Indonesia. Jujutsu Kaisen Zero the Movie. Pasti sudah tahu ya. Menceritakan seorang pemuda bernama Yuta Okkotsu yang terjebak dengan seekor kutukan yang tidak lain merupakan wujud pacarnya yang telah meninggal, yaitu Rika. Bergabung dengan penyihir Jujutsu alih-alih ingin terbebas dari kutukan pacarnya itu. Admin bakalan bahas anime ini menjadi dua bagian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya part 1 versi Amiku Senpai. Cekidot. And then we start to dance and I'm singing like you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say boy. Scene awal dibuka dengan seorang pemuda bernama Yuta Okkotsu yang sedang dibully oleh teman kelasnya. Yuta saat itu hanya bisa memperingatkan bahwa mereka akan mati jika meneruskannya. Lalu muncul sosok kutukan yang kemudian menghabisi mereka semua. Gojo yang mendengar kabar itu lalu membawa Yuta ke tempat eksekusi. Namun percuma saja, Yuta sudah sering berusaha untuk bunuh diri. Namun selalu saja digagalkan oleh kutukan yang bersamanya. Oleh karenanya Yuta bergabung menjadi penyihir Jujutsu untuk belajar mengendalikan kutukan miliknya sesuai arahan dari Gojo. Awalnya Yuta mendapat perlakuan buruk dari ketiga seniornya, yaitu Maki Zenin, Inumaki Toge, dan Panda. Wajar saja karena mereka melihat Yuta sebagai anak kutukan. Kutukan yang bersama dengan Yuta merupakan wujud dari pacar Yuta semasa kecilnya, ya Rika. Yang telah tewas tertabrak truk, Rika bangkit kembali sebagai kutukan karena memiliki janji untuk menikah dengan Yuta. Bersama Maki, Yuta mendapatkan misi pertama untuk menyelamatkan anak kecil yang hilang di lingkungan sekolahnya. Namun karena misi pertamanya, Yuta tampak gugup dan takut apalagi ketika ada sejumlah kutukan yang datang menyerangnya. Untungnya Maki dapat dengan mudah mengalahkan kutukan-kutukan itu. Yuta dan Maki memasuki gedung itu. Yuta melihat banyak kutukan di sana. Hanya saja kutukan-kutukan itu tidak menyerang mereka. Sementara itu Maki penasaran dengan peringkat yang direkomendasikan Gojo kepada Yuta. Bahkan Yuta terkejut ketika ia mengetahui bahwa dirinya sendiri mendapat peringkat kelas khusus. Itu lebih tinggi dari peringkat 1. Tiba-tiba kutukan yang amat besar menyerang dan menelan mereka berdua. Maki yang saat itu kehilangan senjatanya hanya bisa bersikap kesal. Di dalam perut kutukan itu mereka melihat dua orang anak kecil yang hilang. Melihat keadaannya, sepertinya anak-anak itu sudah ikut terkutuk. Sementara itu Maki mendapatkan luka di pahanya dan tanpa senjata, Maki tidak bisa berbuat banyak. Dalam kondisi yang tertekan, Yuta berhasil membuat Rika aktif dan menyerang kutukan itu. Kesempatan ini digunakan Yuta untuk kabur dan juga menyelamatkan Maki dan kedua anak itu. Meski hampir tumbang, berkat dorongan dari suara Rika, Yuta berhasil membawa mereka bertiga sampai di luar. Sepertinya semua baik-baik saja. Semenjak kejadian itu, Yuta bertekad melepaskan kutukan Rika sebagai penyihir Jujutsu. Namun sebenarnya para petinggi tidak menyetujui keputusan Gojo yang tetap mempertahankan Yuta. Karena kutukan yang bersamanya, Orimoto Rika, adalah kutukan kelas spesial yang cukup membahayakan. Sudah 3 bulan sejak Yuta bergabung, ia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Namun tetap saja Yuta belum bisa mengalahkan Maki. Gojo datang kemudian memberikan sebuah katana kepada Yuta untuk membantu mengontrol kutukannya yaitu Rika. Selanjutnya Yuta mendapatkan misi bersama Inumaki untuk membersihkan kutukan di sekitar tempat perbelanjaan. Namun sebelum itu Inumaki membeli obat tenggorokan. Karena Inumaki adalah penyihir Jujutsu kelas 2 yang menggunakan kata-kata terkutuk sebagai kekuatannya.
Itulah sebabnya Inumaki lebih sering untuk diam, dan hal ini tentu saja membuat Yuta seringkali bingung. Inumaki berhasil mengalahkan kutukan kelas rendah yang berkumpul pada tempat itu, hanya dengan mengatakan meledak. Karena itulah kekuatan milik Inumaki. Namun anehnya barir yang mengelilingi mereka belum hilang. Itu artinya masih ada kutukan lainnya yang berkeliaran di tempat ini. Muncul kutukan kelas semu 1 di belakang Inumaki yang tiba-tiba menyerang mereka berdua, sehingga membuat obat Inumaki terpental. Inumaki sempat menyerang kembali, namun Inumaki mengeluarkan darah dari mulutnya. Sepertinya itu adalah batasannya. Tidak ada pilihan selain untuk bersembunyi. Yuta yang melihat keadaan semakin memburuk tidak bisa tinggal diam. Yuta berencana melawan kutukan itu menggunakan katananya bersama Rika, dan kemudian mengambil obat tersebut. Yuta berusaha menyerang dengan sekuat tenaga, menghindari beberapa serangan dari kutukan itu, sampai ia memiliki kesempatan untuk mengambil obatnya. Yuta kemudian memberikan obat itu kepada Inumaki. Lantas Inumaki yang telah meminum obat itu langsung menghancurkan kutukan itu dengan kata-kata kutukannya. Di sisi lain, Ichika Kiyotaka, orang yang mengawasi dan bertanggung jawab atas keselamatan Yuta dan Inumaki, heran dengan masuknya kutukan kelas semu 1 ke dalam barirnya. Ia membicarakan hal ini kepada Gojo. Tanpa pikir panjang, Gojo langsung mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Geto Suguru, salah satu mantan penyihir Jujutsu yang telah membunuh 100 warga sipil dengan kutukannya. Ia mampu mengendalikan kutukan-kutukan, bahkan tingkat khusus sekalipun. Geto seringkali mencabut kutukan warga sekitar. Alih-alih mendapat pandangan baik, namun sebenarnya ia ingin bertambah kuat dengan menyerap kutukan-kutukan itu, termasuk kutukan seorang perempuan yang saat itu meminta bantuannya. Geto merencanakan penyerangan terhadap sekolah Jujutsu. Tentu saja, ia berencana mengambil kutukan tingkat khusus, Orimoto Rika, dari tubuh Yuta. Untuk mencapai hal tersebut, Geto mengumpulkan para pemimpin Jujutsu di bawah naungannya. Yuta yang saat itu tengah berjalan bersama Maki, Inumaki, dan Panda merasakan firasat buruk yang akan datang kepadanya. Namun mereka mengabaikannya, mengingat Yuta masih berada di level rendah. Kepala sekolah Jujutsu, Yaga Masamichi, yang sedang membahas masalah Geto bersama Gojo, segera menuju keluar setelah merasakan hawa keberadaan Geto. Ia juga meminta Gojo mengumpulkan seluruh penyihir Jujutsu tingkat 1 dan khusus. Geto datang membawa kutukan burung yang cukup besar. Terlihat juga para pemimpin yang keluar dari mulut burung itu. Mereka bertiga langsung memasang kuda-kuda ketika melihat Gojo di sana, terkecuali Yuta. Mereka terkejut dengan kecepatan Geto yang tiba-tiba berada di samping Yuta. Geto membujuk Yuta agar bergabung dengannya untuk membasmi semua para non-jujutsu. Itu artinya Yuta diajak untuk membunuh semua manusia biasa. Geto juga menyapa Gojo yang datang. Ia kagum terhadap murid-muridnya yang memiliki kemampuan hebat, terkecuali Maki yang saat itu dianggap perwujudan dari kegagalan klan Zenin. Mendengar hal itu, Yuta lantas menolak ajakan Geto. Dia tidak menyukai seseorang yang telah menghina temannya. Merasa telah gagal membujuk Yuta, Geto kemudian mendeklarasikan perang di tempat itu. Ia akan melepaskan 1000 kutukan di daerah Shinjuku dan Kyoto, dan juga merebut Rika dari Yuta. Kemudian Geto pergi dengan melepaskan kutukan-kutukan yang menghalangi mereka semua.